Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa sama-sama lagi di sini tentunya di Mama dan A. Mama dan A. Iya, mentang-mentang puasa jangan lemes dong, Bu. Iya, ini sebentar lagi kita lebaran. Ibu ada yang mudik nggak? Ada. Yang dari Jakarta mana, Bu? Dari Cerende. Nah, ini pada mudik nggak? Kagak punya kampung. Kesian deh. Ya. Ada yang dari Bantul, ya Jogja, banyak ya. Ya. Kalau mudik biasanya kan perjalanan jauh, biasanya juga banyak yang nggak puasa. Nah, sebenarnya gimana sih hukumnya dalam mudik ini? Kita akan membahas tema tentang mudik boleh, puasa tetap jalan. Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudik boleh, puasa jalan terus. Yang namanya perjalanan, semua manusia pasti mengalami perjalanan. Betul apa betul? Betul. Perjalanan ada yang dekat, ada yang sedang, ada yang jauh. Ada yang perjalanan karena nyari ilmu. Ada yang perjalanan karena bekerja. Ada yang berjalan karena mau berobat. Ada yang silaturahim. Ada perjalanan karena mudik. Sebetulnya di negara orang nggak pernah ada yang mudik, ya deh. Iya. Di negara kita ada budaya yang disebut dengan budaya mudik. Boleh, silahkan saja. Tapi dengan cara-cara yang ditentukan. Nah, Allah Maha Adil. Islam begitu sempurna. Kalau kita perjalanan jauh, ada aturan bagaimana sholat. Bisa dikosor, bisa dijama kosor. Tuh. Kalau misalnya saja kita dalam perjalanan jauh, misalnya dalam toharoh, dalam bersuci, boleh kita cuman tayamum kalau perjalanan jauh. Sekarang kalau perjalanan jauh, bagaimana kalau kita lagi dalam puasa? Kan yang namanya mudik karena mau hari raya. Biasanya kita pada mudik, mudik ke Gresik, mudik ke Kediri, mudik Abel ke Cipinang. Pisangan. Pisangan. Naik bus nomor berapa nih kemarin? 04. 04. 7.000 ya? 7.000 sekarang ya. Itu 2.000 udah lama memang naik bus. Iya. Jadi mudik boleh nggak orang berbuka puasa? Yang namanya Islam memperbolehkan. Anda silahkan lihat dalam Al-Baqarah 184. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa yang sakit, barang siapa yang dalam perjalanan, boleh berbuka puasa. Fa iddatun min ayyamin ukhra. Maka diganti di hari yang lain sesuai dengan berapa hari Anda berbuka puasa. Artinya kata Allah dalam ayat ini, orang yang ketika berpuasa dia sakit, sakitnya parah. Kalau dia berpuasa makin parah sakitnya atau jadi mati, mereka boleh berbuka. Tapi kalau sakitnya ringan, kenapa ada nggak puasa? Sakit mama, kenapa? Panuan. Baru panuan doang. Kan sakit panu Yeah. Tapi kalau panuan doang mah wajib puasa. Atau kenapa Bung kagak puasa? Sakit mah. Kenapa? Pilek. Nah, kalau baru pilek doang kamu wajib puasa. Badan lu gede malu sama Allah. Jadi kalau sakitnya parah yang menyebabkan kita makin parah sakit atau jadi mati kalau berpuasa, boleh berbuka. Diganti di hari yang lain. Yang kedua, safar, orang yang dalam perjalanan jauh, minimal 80 km, orang tadi boleh berbuka puasa. Kenapa 80 km? Ada ulama yang mengatakan 86,4 km, ada yang bilang 80,64 km. Walau alam, yang penting sekitar segitu. Kenapa ukurannya 80,6 km?
Para ulama mengatakan di zaman Rasulullah hidup, perjalanan onta sehari semalam non-stop itu jumlahnya 80,6 kilometer. Artinya, kalau sekarang kita bepergian, minimal perjalanan kita 80,64 kilometer, boleh berbuka. Permasalahannya sekarang kan zaman modern, hari ini gitu loh. Naik pesawat terbang, mana cepet. Kita misalnya ke Palembang doang 45 menit. Ke Lampung doang cuman 25 menit. Itu perjalanan jauh saja bisa ditempuh dengan 1 jam, dengan 2 jam perjalanan. Naik pesawat terbang, pakai AC. Dari rumah ke bandara naik mobil ber-AC. Itu sebetulnya ringan semua. Bolehkah kita berbuka puasa di zaman modern walaupun perjalanan kita 80,64 km? Ada 3 pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan boleh berbuka puasa. Kenapa? Karena dalil dari Al-Quran itu menguatkan apapun yang terjadi dan tidak berubah yang namanya ayat. Zaman dulu zaman sekarang juga tidak ada yang mengatakan kalau misalnya perjalanan ringan perjalanan berat. Kalau dulu kan 80 km naik onta. Gajeluk. Lama di jalan. Sekarang kan naik pesawat. Langsung sampai. Itu silahkan saja. Kalau Anda mau berbuka, artinya Anda memanfaatkan rukhsah yang diberikan oleh Allah. Bayar fa'iddatun min ayyamin ukhar, diganti dengan puasa lagi pada hari yang lain. Ulama yang kedua mengatakan lebih baik berpuasa. Kenapa? Dulu ketika para sahabat bepergian jauh dengan Rasulullah SAW, ada yang berbuka, tapi Rasul sendiri berpuasa. Alasannya Anda lihat dalam Al-Baqarah 184 yang terakhir. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berpuasa lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu betapa hebatnya pahala puasa. Kenapa? Kalau kita kuat, kenapa tidak? Menunaikan kewajiban lebih cepat, lebih baik. Coba, kalau kita berpuasa di bulan puasa, lebih ringan rasanya. Kenapa? Bareng-bareng rame-rame berpuasa. Berbeda ketika kita membayar puasa qadha, orang-orang pada buka, pada makan, pada jajan, pada minum, kita puasa, itu akan terasa lebih berat. Makanya melaksanakan kewajiban lebih cepat, lebih baik. Itulah kenapa Rasul walaupun perjalanan jauh, dia tetap berpuasa. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ulama yang ketiga mengatakan, bolehkah ketika kita bepergian jauh kita berbuka? Ulama yang ketiga mengatakan tergantung sikon. Kalau memungkinkan kita berpuasa, ya puasa. Daripada buka, ntar juga tetap punya utang. Kita juga yang bayarnya berat. Atau kalau kita misalnya nggak tahan, boleh berbuka. Contoh, Rasul sedang berjalan dengan para sahabat. Lihat ada orang berkerumun. Ternyata ada orang pingsan. Siapa dia? Ini orang ini maksain puasa. Padahal perjalanan jauh. Rasul bilang kasih minum dia. Dia harusnya berbuka kalau memang tidak sanggup. Artinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesuai kadar kemampuan, jangan dipaksain. La ikraha fiddin, jangan dipaksain. Kalau nggak sanggup, udah buka aja. Toh masih bisa, boleh membayar pada hari yang lain. Mana yang akan Anda lakukan? Silakan pilih. Yang pertama tetap berbuka, yang kedua tetap berpuasa, atau yang ketiga lihat sikon berbuka ataupun berpuasa. Semuanya diperbolehkan karena kita mendapatkan keringanan rukhsah daripada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik itu dia tausiah Mama tentang mudik boleh, puasa tetap jalan. Langsung saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu. Siapa yang mau nanya, Bu? Saya mau nanya. Atau itu dulu? Iya, boleh. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Padanwangi, dari Majelis Taklim Kartini. Padanwangi? Iya, kayak beras. Oh, kayak nama beras? Iya. Apa punya ibu itu nama merek itu? Iya. Dari Majelis Taklim Kartini, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Iya. Oke.
curhat dong, Mas. Iya dong. Ada beberapa yang kami tanyakan, Mas. Satu aja. Oke. Ya. Ini yang pertama kalau ya, ini sering orang tua itu membujuk anaknya untuk tetap puasa. Ya, mungkin meskipun ketika mudik, mungkin karena pertimbangannya itu jaraknya meskipun jauh, tapi bisa tadi modern bisa pakai pesawat. Oke. Yang ini kadang-kadang orang tua itu memotivasinya dengan nanti kalau lebaran diberikan baju baru atau mungkin komputer atau apa. Ini mohon pencerahan hal seperti ini justru lebih baik atau memang sebaiknya tidak usah saja dibutuhkan dengan hal seperti itu. Yeah. Lebih baik motivasi ya hanya karena Allah semata. Yeah. Ini yang kalau boleh Mama Satu ya. aja dulu Bu ya. Terima Ya. kasih. Umurnya berapa itu anak? Masih dalam taraf sekolah. Berapa umurnya? Sekitar 10 tahun. 10 tahun. Ya. Boleh Mas langsung dijawab Mas, silakan. Langsung dijawab. Jadi kalau seandainya kita bepergian dengan anak-anak puasa ya, nanti mama beliin sepeda, nanti mama beliin baju 3 kalau puasa. Umur 10 tahun Bu, siapa tahu 10 tahun mah udah balik. Kan dimulai dari 9 tahun. Bu, boleh kita memberikan ini boleh. Manusia turunan Nabi Adam. Nabi Adam cikal bakal manusia. Nenek moyang kita Nabi Adam. Nabi Adam saja suka dengan janji dan ini. Anda lihat ketika Allah bilang kepada Nabi Adam dengan Hawa, "Wala taqrabus sajarah, fatakuna minadh dhalimin." Jangan dekati pohon ini yang menyebabkan kalian jadi orang yang zalim. Setan iblis menggoda Adam dengan Hawa. Anda lihat dalam surat Toha 120. Ya Adam, hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulki la yabla. Wahai Adam, maukah engkau aku tunjukkan sebuah pohon yang kalau engkau ngambil dan memakan buahnya akan menyebabkan engkau mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Saya tanya, Anda itu janji apa bukan? Janji. Iming-iming bukan? Iya, iming-iming. Iming-iming. Udah jelas kata Allah, kalau dekat pohonnya doang jadi orang zalim. Sama iblis dibilangin, kalau ngambil dan memakan buahnya akan mendapatkan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Artinya janji. Artinya iming-iming. Bolehkah anak dikasih iming-iming? Boleh. Emang turunan Adam dengan iming-iming. Emak-emaknya juga, ayo di toko-toko. Sel 50%. Iya. 70%. Pada mama pada girang banget. Coba calon pemimpin yang kampanye. Kalau saya kepilih jadi pemimpin, hamil gratis. Beranak Gratis. gratis. KTP Gratis. sekolah Gratis. nikah Gratis. mati. Gratis. Tuh iming-iming boleh. Oke, ya baik. Terima kasih Bu. Terima kasih Mama Ya. Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi, ternyata siapa lagi yang mau bertanya Bu? Siri, sebelah sini dari Garut juga, silakan. Bantul ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sumina dari Majelis Taklim Ainun Jariyah Ya. dari Bantul, Yogyakarta. Oke. Curhat dong Mas. Iya dong. Ini loh Mas, kalau bangunin anak sudah waktunya sahur susah banget. Oke. Terus akhirnya sampai waktu azan baru bangun. Itu gimana Mas? Oke, baik. Terima kasih Bu Sumina. Ya. Silakan duduk. Oke. Iya, baik. Nanti akan diterangkan lebih jelas oleh Mama mengenai anak yang susah bangun kalau sahur. Kita akan break dulu sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Mendingan bayar puasa lebih baik daripada kekurangan puasa kita. Insya Allah.